dosen penguji dan juga guru tamong. Perkenalkanlah, nama saya Lois Nara dan saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 IAKN Ambon, dan video ini diambil pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Dan berikut ini adalah video pembelajaran saya. Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Ibu berharap anak-anak hari ini dalam keadaan tetap semangat. Dan harapan ibu juga bahwa kita di dalam keadaan apapun kita tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, mari kita bersama-sama akan belajar hari ini pelajaran agama. Dan ibu berharap anak-anak juga bisa dengan tenang duduk. Kita akan belajar bersama-sama. Ibu sekarang persilahkan anak-anak untuk ambil buku-buku kalian, ambil alat-alat tulis, dan kita akan belajar bersama. Oke, semangat ya anak-anak, kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nah, kalau yang sudah, oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya ibu akan mengecek dulu ya. Ibu akan mengecek siapa-siapa yang tidak datang hari ini. Tapi ibu mau bertanya, anak tahu lagu Bersamamu Bapa? Nah, kalau yang tahu, anak-anak nyanyi dengan keras sehingga yang belum tahu itu bisa mendengar dan juga bisa ikut bersama-sama. Nah, lagu ini juga ada di dalam buku kalian ya, jadi kalian bisa lihat di buku kalian Bersamamu Bapa, dan kemudian kita akan bersama-sama doa, dan doa ini akan dibawakan oleh siapa yang mau? Ya, oke. Aciles yang mau ya. Aciles silahkan. Setelah itu akan berdoa. Kita akan menyanyi bersama-sama. Ada di yang belum tahu ini ibu ada lagunya ya. Bersamamu Bapa. Silakan Aciles memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih Aciles yang sudah berdoa bagi kita semua. Dan hari ini absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ya, Adriel. Oh iya, jadi ada 25 anak hari ini semua hadir ya. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak yang sudah datang untuk belajar. Nah, satu hal yang ibu mau tekankan di sini bahwa belajar itu bukan satu-satunya tujuan ya. Jadi ingat, belajar itu bukan satu-satu tujuan, bukan tujuan untuk saya itu bisa pintar, saya itu bisa hebat, bukan hanya itu saja. Tetapi lebih daripada itu, bahwa belajar itu kita bisa dapat memperkaya diri kita. Belajar itu juga kita bisa membagikan ilmu kita kepada orang lain kan. Jadi bukan belajar itu supaya kita sekedar tahu, tetapi kita bisa lebih daripada itu, kita belajar untuk bisa membantu orang ya. Jadi ingat, belajar bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita bisa membantu sesama kita. Nah, hari ini kita akan belajar, tadi seperti katakan bahwa kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan tema yaitu kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Jadi tema hari ini apa? Sama-sama kita baca. Kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Jadi itu anak-anak dapat lihat dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, anak-anak masih ingat tidak pelajaran pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ibu mau tanya ya, siapa yang masih ingat? Butet, masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Oke, apa Butet pelajaran minggu lalu? Ya. Jadi terima kasih ya Butet. Benar bahwa belajar yang pada minggu lalu itu kita belajar tentang Kain dan Habel yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dari dua orang itu siapa yang memberikan persembahan yang terbaik? Habel ya. Habel memberikan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan.
Tetapi hari ini kita akan melanjutkan satu pembelajaran, yaitu yang tadi yang sudah Ibu katakan bahwa kejadian berikut dahsyat dan ajaib. Sebelum itu, Ibu akan memberikan dulu pretest. Ibu mau mengecek sejauh mana anak-anak akan memahami pembelajaran yang akan kita belajar hari ini. Ibu akan bagikan dan kerjakan ya. Anak-anak bisa kerjakan. Oke, yang sudah dapat silakan anak-anak kerjakan. Dibaca baik-baik soalnya, kemudian bisa kalian kumpulkan ya. Oke, silakan kerja. Silakan. Waktu kalian sudah habis. Oke, sekarang Ibu yang akan mengumpulkannya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bekerja, mengerjakan. Dan ini juga pretest ini akan Ibu lihat sejauh mana kira-kira pemahaman anak-anak atau anak-anak mengerti tentang pelajaran yang akan Ibu berikan hari ini ya. Nah, tadi kita sudah pretest dan sekarang Ibu akan juga membagikan kelompok ya. Ibu akan bagikan kelompok kepada kalian karena sebentar kita akan berdiskusi ya. Kalau ini Ibu langsung bagi saja ya. Nomor absennya 1 sampai dengan 6 ya, 1 sampai 6. Kemudian dari situ mulai dari Christian sampai dengan Janice di kelompok 2. Kemudian kelompok 3 lagi Ibu akan bagi Jenny ya, Jenny sampai dengan Mercy. Kemudian dari Peter Jami sampai dengan Stephanie Raisa, itu adalah kelompok yang 4. Jadi hanya 4 kelompok saja ya. Dari 25 anak itu Ibu akan. Oke, silakan anak-anak bisa bergabung dalam kelompok 1, 2, 3 dan 4 sesuai yang Ibu sudah tadi katakan. Ambil barang-barangnya dan duduk sesuai dengan kelompok. Ibu harap anak-anak bisa duduk dengan diam ya. Kita mau berdiskusi, belajar untuk menghargai teman, belajar untuk mendengarkan juga pendapat dari orang lain ya. Nah, itu yang sudah kita bagi kelompok bersama. Kemudian hari ini tadi seperti yang Ibu sudah katakan, kita akan belajar. Nah, kira-kira tujuan dari pembelajaran kita hari ini apa ya? Tujuan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang arti rantai kehidupan manusia ya. Jadi bagaimana itu manusia, dia dari apa sampai dengan menjadi apa, nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi semua peristiwa rantai kehidupan ya, jadi rantai kehidupan itu bagaimana. Kemudian kita juga yang ketiga adalah kita menganalisis keajaiban dalam Mazmur. Jadi sebentar kita akan baca juga dalam Mazmur 129 ayat 13 sampai 17. Dan yang keempat adalah kita menjelaskan semua peristiwa rantai kehidupan sebagai rantai yang utuh dan hidup dalam hidup manusia. Dan yang kelima, kita akan belajar menjelaskan keajaiban kuasa Allah dalam kejadian dan kelahiran manusia. Dan yang keenam adalah menjelaskan makna kuasa Allah dalam peristiwa kejadian dan kelahiran manusia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau begitu, Ibu mau bertanya, apa itu kehidupan? Apa itu rantai kehidupan? Siapa yang pernah lihat rantai? Rantai? Oh iya ya, betul. Jadi, anak-anak pasti pernah lihat rantai ya. Rantai itu rantai yang bagaimana? Apakah dia rantai kapal? Atau rantai yang biasa dipakai oleh mama kita di rumah? Sampai yang punya mama biasa pakai rantai ya. Oh iya ya, Nadia, mamanya itu cantik sekali ya kalau pakai rantai. Nah, rantai ya, itu adalah rantai. Kalau kita anak-anak sekolah tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan ya. Mungkin kalau di rumah kalian mau kemana-mana boleh. Nah, itu rantai. Nah, kalau begitu, mari kita lihat apa sih rantai itu.
Jadi ibu lihat dalam kamus itu rantai itu adalah tali dari cincin yang berkaitan. Jadi tali dari cincin yang berkaitan biasanya dibuat dari logam. Nah itu dia ya. Jadi bisa juga dibuat dari logam, dari plastik, atau bisa juga itu dikenal sebagai kalung ya. Jadi tali seperti rantai yang ibu bilang itu mama kalian itu biasa pakai. Nah itu dia. Nah itu adalah rantai. Kemudian anak-anak tahu hidup itu apa ya? Siapa yang bisa membantu ibu hidup itu adalah apa ya? Adriel bisa bantu ibu. Iya, terima kasih Adriel, benar. Jadi hidup itu adalah sesuatu yang bergerak dan bekerja ya. Jadi bekerja sebagaimana mestinya. Kalau begitu kita ini hidup atau apa? Iya ya, kita hidup ya. Karena kita termasuk di sini bilang apa? Bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kalau digabungkan rantai kehidupan itu, dia akan menjadi satu pengertian adalah sesuatu yang tidak terputus dan terus bergerak. Jadi rantai kehidupan manusia itu dimulai dari lahir sampai dengan kematian ya. Jadi itu dimulai dari lahir sampai dengan kematian. Nah berikut ini ibu akan menayangkan ya. Ibu akan ada anak-anak bisa lihat gambar-gambar kira-kira rantai kehidupan itu dari mana sampai ke mana ya. Nah ini lihat, coba anak-anak perhatikan ibu punya gambar ini ya. Nah ini adalah gambar orang menikah ya. Jadi ibu ada punya 6 gambar ya. Ada orang gambar menikah, kemudian ibu punya gambar wah cewek-cewek cantik ya, anak-anak remaja yang cantik. Kemudian ibu juga punya gambar yang ketiga, ini adalah anak kecil ya, anak kecil seperti mungkin adik-adik kalian di rumah ya. Dan yang keempat ini, ibu juga punya gambar ibu ini ada seorang ibu ya, mama yang hamil dan ini perhatikan ini adiknya ini ya, anak ini dia mungkin dia senang dan dia lagi sedang menunggu ya kapan mamaku itu bisa melahirkan. Dan yang kelima adalah wah ini adalah gambar adik bayi ya. Siapa di rumah yang punya bayi, adik bayi di rumah? Siapa? Oh iya ya, Chelsea punya mama baru melahirkan ya. Nah mungkin ini seperti begini ya. Dan gambar yang keenam ini adalah peti mati ya, peti mati ini adalah ibu punya 6 gambar. Nah sebentar ibu sesuai dengan kelompok yang ibu sudah bagikan itu, ibu akan menyuruh anak-anak menuliskan atau diskusikan kira-kira yang mana coba, yang mana yang duluan, apakah mulai dari gambar yang kematian atau apa silakan ya, kalian bisa berdiskusi dengan teman dan sebentar kalian akan melaporkannya kepada ibu ya. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Pemberian tugas ini ada? Nah kalau tidak ada, anak-anak bisa kerjakan sekarang di dalam diskusi kecil. Nah kalau yang tadi lupa ibu ini punya gambar ya, ini gambar-gambar ini yang tadi sama seperti di situ ya, biar bisa lihat lagi ya. Nah ini dia. Kalau itu anak-anak bisa memilih ya, setiap kelompok itu bisa memilih ke sini kira-kira yang mana yang duluan ini ya. Kelompok mana duluan? Siapa yang mau duluan kelompok ya? Kalau gitu kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan memilih. Oke, silakan kelompok 2. Dia punya bisa mengutus ya, bisa mengutus siapa saja untuk bisa memilih dan mempresentasikannya. Silakan Yosua, silakan ya, Yosua silakan. Oke, terima kasih. Yosua sudah memilih ya. Jadi ini pilihannya kelompok 2. Ini
pilihan kelompok 2 dan ibu belum tahu ini apakah benar atau tidak ya. Mereka punya jawaban ya. Ini mereka punya jawaban ini kelompok 2. Mari coba kita cek bersama-sama. Kelompok 2 ini punya jawaban. Ini kelompok 2 ini jawabnya apa duluan ya? Iya, dia bilang yang pertama itu benar. Itu pertama, ibu itu hamil. Jadi kita itu di dalam kandungan ibu ya. Betul, terima kasih. Ini kemudian setelah itu adik itu lahir ya. Dari perut mama itu adik itu lahir. Adik itu lahir. Kemudian lahirlah dan diberikan makanan, lalu dikasih makan sampai besar begini. Ini menurut kelompok 2 ya. Lalu bertumbuhlah menjadi anak remaja yang cantik-cantik, sampai satu saat itu remaja itu juga menjadi pemuda, dia bekerja dan dia menikah ya, dia menikah. Setelah dia menikah, dia bekerja terus dan sampai pada akhirnya itu dia meninggal. Betul ya, itu kelompok 2. Menurut itu kelompok 2. Apakah betul seperti yang dikatakan oleh kelompok 2? Ya, oke, terima kasih ya kelompok 2. Kelompok-kelompok yang lain juga itu ini ya, mewakili ya. Ada kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4 dan ibu hanya yang kelompok 2 saja ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang rantai kehidupan manusia ya. Nah, itulah rantai kehidupan manusia. Nah, kita tidak pernah meminta, ibu pun juga tidak pernah meminta bahwa ibu tuh satu saat ibu mau lahir dari anak presiden. Siapa yang suka? Pasti kita juga ingin ya. Wah, coba saya itu jadi anaknya Pak Jokowi, pasti saya itu terkenal, pasti saya itu orang itu kalau kita kemana-mana orang akan bilang, wah itu dia anak presiden ya. Tapi kita tidak pernah minta, kita juga tidak pernah tahu nanti suatu saat ayah saya itu yang mana ya, kemudian ibu saya itu yang mana ya. Kita tidak pernah minta ya. Tapi itulah Tuhan kasih kita orang tua. Dan bahkan kalau kita ingat bahwa mama kita itu mengandung kita itu di dalam perutnya itu selama 9 bulan ya. Nah itu orang tua itu begitu mengasihi kita di dalam perut mama, dia tetap memelihara kita ya, dia tetap memelihara kita sehingga kita itu bisa ada sampai dengan saat ini. Nah, Tuhan lakukan yang sangat indah di dalam kehidupan kita ya. Tuhan itu lakukan hal-hal yang indah. Nah, tadi ibu sudah katakan bahwa di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 139. Mari kita lihat bersama-sama. Ibu akan lihat. Yang membawa Alkitab silahkan anak-anak bisa ambil Alkitab ya. Ini ibu juga akan tampilkan ya yang ada di sini. Mazmur yang sudah bawa Alkitab silahkan. Mazmur itu ada dalam perjanjian lama ya. Ini siapa sudah dapatkah? Mazmur itu ada di dalam perjanjian lama ya. Nadine, perjanjian lama sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Kalau 139 ayat 13 sampai 17, nanti ayat yang ke-17 anak-anak perempuan bersama dengan ibu baca. Kemudian nanti ayat yang genap itu dibacakan oleh anak laki-laki. Nanti dengan ibu juga ya. Jadi ibu bantu-bantu anak-anak ya. Oke, yang sudah dapat kita akan baca 139 ayat 13 sampai dengan 17. Pertama anak perempuan. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, yang cowok lanjut 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat?
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, lanjut cewek. Baca 15, 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Lanjut cowok 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat yang 17, perhatikan anak cewek bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, jadi itu yang tadi kita sudah baca bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Apa yang kita lihat bersama-sama ya dari bacaan ini ya. Raja Daud ini, di sini Raja Daud menggambarkan ya. Di sini Raja Daud menggambarkan dari Mazmur 139 ini bagaimana satu kehidupan itu dimulai ya. Kehidupan itu dimulai dari apa ya? Nah, itu kalau kita lihat dia membentuk buah pinggang. Jadi dia yang membentuk. Tuhan yang membentuk kita. Kemudian dia juga menenun, ya menenun. Jadi kita itu ditenun sama seperti orang-orang yang sedang membuat kain tenunan itu. Kita dibuat dengan rancangan Tuhan yang sangat indah. Karena itu kita juga perlu bersyukur karena kita memiliki Allah. Tadi seperti ibu bilang apa? Wah, coba saya jadi anaknya Pak Jokowi. Coba saya menjadi anaknya Pak Gubernur NTT. Pasti kita sedang ya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kita bersyukur. Siapapun ayah kita, ibu kita tetap bersyukur. Karena mereka lah, maka kita juga ada sampai dengan saat ini ya. Kita patut bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah buat. Nah, kalau begitu, ibu akan memberikan lagi tugas ya. Kalian bisa berdiskusi bersama-sama. Dan hari ini bahan diskusi itu ada di halaman 47 ya. Bahan diskusi itu mari silakan ya anak-anak buka halaman 147. Dari pembacaan kita tadi dari Mazmur itu kita akan berdiskusi ada 4 saja ya. Jadi diskusinya jangan lama-lama, hanya 4 saja. Kira-kira apa yang akan kita temukan dari ayat ini ya kita akan belajar. Ibu bacakan ya yang pertama, apa saja yang dilakukan Allah ketika membentukmu dalam kandungan ibu. Tadi jelas ya di dalam bacaan kita tadi dalam Alkitab. Kemudian apa saja yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Sebutkan apa yang dilakukan oleh Allah. Lalu apa pendapatmu terhadap proses pembentukan dalam kandungan ibu? Kemudian ambil kesimpulan dari bacaan ini. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, silakan ibu memberikan kepada kalian kesempatan untuk kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ibu berharap saling menghargai pendapat ya. Oke, silakan. Ya, oke, waktu kita telah selesai ya. Jadi kita sudah selesai untuk berdiskusi tentang Alkitab tadi dari Mazmur 139. Nah, kira-kira sekarang lagi, oke, kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan? Ibu memberikan kesempatan ya. Mau di sini juga boleh, mau dari tempatnya situ juga boleh. Terserahlah anak-anak ya. Kelompok 5, terima kasih ya. Oke, kelompok 5 kita akan mendengarkan. Yang pertama ibu, yang akan anak-anak lihat apa yang dilakukan Allah ketika membentuk dalam kandungan ibu. Silakan. Kelompok 5, anak-anak tolong ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi dia menjawab bahwa membentuk, merancang dan memberi kehidupan. Betul ya. Di dalam ayat tadi kita itu sudah dibilang bahwa Tuhan itu membentuk, kemudian itu dia merancang dan dia pun adalah memberi kehidupan.
Lanjut nomor 2, silakan. Apa saja diajarkan dalam Mazmur 139? Sebutkan apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan? Silahkan. Kelompok 5, silahkan. Iya. Terima kasih ya. Dia membentuk, menenun, melindungi tulang-tulang, menjaga sejak bakal anak-anak. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang keempat, ini ya pertanyaan yang keempat, anak-anak yang ada diskusi. Apa pendapatmu terhadap proses pembentukanmu dalam kandungan ibu? Nah, coba, apa pendapat? Silakan pendapat kalian. Oke, terima kasih. Jadi pendapatnya adalah Tuhan menenun kita dengan cara yang dahsyat dan ajaib ya. Jadi kita tidak pernah tahu ya. Jadi itu menurut anak-anak ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah ambil kesimpulan. Apa kesimpulan kalian tentang pembelajaran ini? Oke, kelompok 4 silakan. Iya, terima kasih ya kelompok 4, bahwa Tuhan itu menenun dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak kita pikirkan, dengan sangat istimewa. Kita hadir di dunia ini dengan cara Tuhan yang sangat istimewa, sehingga kita ini disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Tentu dengan fungsi-fungsi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu tadi yang kita sudah belajar, bahwa Tuhan itu dengan caranya yang ajaib, Dia telah merancang kita, Dia telah menenun kita dengan caranya, kemudian Dia pun adalah memberikan kehidupan kepada kita. Karena itu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dia ya. Anak-anak, siapa yang punya pengalaman ya? Siapa yang punya pengalaman dia dengan Tuhan, atau pengalamannya ketika dia melihat adiknya yang baru lahir ya? Ada tadi ya, yang siapa tadi bilang Mesia baru punya adik. Coba Mesia ceritakan pengalaman Mesia punya adik, senang atau tidak senang, atau bagaimana dari mama masih hamil ya, jadi adik Mesia itu dalam kandungan bagaimana? Silakan Mesia yang baru punya adik ya. Ya, terima kasih ya Mesia. Mesia bilang begini, waktu mamanya itu hamil ya, jadi adiknya itu di dalam perut. Sekarang adiknya umur berapa? Baru 2 bulan ya Mesia. Oh iya ya, Mesia punya adik baru 2 bulan ya, jadi dia itu mamanya masih perutnya mama besar. Setiap hari itu Mesia berdoa ya, jadi dia punya mama dengan papa dan Mesia itu berdoa bersama-sama. Nah, kenapa Mesia harus berdoa Mesia? Iya, jadi Mesia bilang supaya Tuhan itu jaga, supaya Tuhan itu pelihara, supaya Tuhan itu lindungi. Nah, itu adalah kehidupan, itu dari kecil. Tetapi tadi kenapa sampai rantai kehidupan itu dimulai itu dari apa tadi dibilang? Dari perut mama, kemudian lahirlah kita, lalu kita itu makan makanan yang bergizi, kemudian kita itu remaja ya. Nanti kita juga akan besar, sama seperti tadi yang gambar itu, kita besar. Lalu akhirnya kita juga akan menikah sama dengan papa mama yang sudah menikah, jadi opa oma. Kemudian pada akhirnya itu manusia itu akan kembali kepada Sang Penciptanya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita senang sekali saat anak-anak kita lahir ya, atau anak-anak lahir, itu orang tua senang. Tetapi pada saatnya juga kita akan kembali kepada pemilik. Jadi siapa itu pemilik kehidupan? Ya, betul. Jadi pemilik kehidupan itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan, bahwa semua manusia itu akan kembali kepada Sang pemiliknya. Nah, dan ketika saat itulah banyak orang yang akan merasa susah karena harus berpisah ya, karena harus berpisah dengan
orang-orang yang disayangi, apakah orang tua, apakah teman, atau lain sebagainya. Tapi itulah satu kehidupan, itulah yang dinamakan sebagai rantai kehidupan. Ya, itu rantai kehidupan. Mulai dari lahir sampai kepada kematian, itu semua akan dialami oleh ibu, ya, anak-anak, juga mungkin orang tua dan sebagainya. Itulah rantai kehidupan, dan kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, beta mau hidup lain, lihat hidupnya itu lebih lama. Tidak, ya. Dan kita pun tidak tahu kapan itu kita akan dipanggil oleh Tuhan, ya. Kita tidak pernah tahu. Itu adalah rahasia dari Tuhan. Nah, anak-anak, Raja Daud pun di sini juga, ya. Dia di sini yang tadi pada Mazmur 139 itu yang kita sudah baca bersama-sama, dia mengatakan bahwa kejadian itu dahsyat dan ajaib. Kemudian apa yang dilakukan? Dia juga bersyukur. Nah, perhatikan, mau raja saja itu dia belajar untuk bersyukur untuk segala sesuatu. Dan mari kita juga belajar, anak-anak dan juga ibu belajar untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita untuk hal ini. Nah, anak-anak, ibu akan, sebagaimana ibu sudah janjikan pada minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membuat sesuatu. Jadi tentang biodata, ya. Biodata itu ibu sudah bilang, ya, pada minggu lalu. Itu ada loh di halaman 49 itu. Coba anak-anak perhatikan biodata kelahiranku. Jadi anak-anak tolong lihat nama, tulis nama kalian. Kemudian tempat lahir, kalian tuh lahir di mana? Kemudian kalian tulis tanggal lahir, kapan? Tanggal lahir tahu? Tanggal ulang tahun, ya. Jadi ulang tahun itu kapan? Tulis. Kemudian berat badan. Berat badan tuh kira-kira berapa, ya? Waktu saya lahir mungkin sangat kecil, 1,9 atau mungkin 3 kilo, bisa 2 kilo setengah bisa. Tinggi badan saat lahir, ya. Kemudian nama ibu kalian siapa? Nah, ibu sudah bilang kan minggu lalu, tolong bawa foto, ya. Jadi foto-foto anak-anak, foto-foto yang sekarang dan juga foto-foto yang pada lalu itu, ya. Anak-anak sudah lihat. Nah, ibu juga di sini punya foto, ya. Foto pada masa kecil ibu yang lucu. Ini dia. Ibu juga sebentar nanti ibu akan buat. Silakan, ya. Jadi kalau gitu anak-anak silakan ambil alat-alat kalian, kertas, lem, dan gunting. Kalian bisa buat sekarang, ya. Oke. Anak-anak, ada yang belum mengerti atau sudah? Nah, oke, silakan. Waktu 15 menit ibu berikan kepada anak-anak untuk mengerjakannya, ya. Silakan tulis dengan sebaik-baiknya. Yang punya, yang bisa dihias-hias, silakan. Oke. Oke, David. Nah, David ini. David itu apa ya, lucu ya gambarnya. David ini lucu waktu kecil, ya. Wah, bagus sekali David. Kemudian siapa lagi? Esther. Oh, Esther lahir di mana nih Esther? Oh, Esther lahir di Alor ternyata. Wah, Esther orang Alor, ya. Sudah waktunya untuk mengumpulkan tugas. Jadi biodata kalian ibu akan ambil, ya. Yang tadi biodata kelahiranku. Nanti ibu juga akan pajang, ya. Ibu akan pajang. Mari kita lihat. Wah, beberapa saja, ya, yang ibu akan tunjukkan. Ini namanya ibu akan baca, ya. 4 saja, ya, mewakili, ya. Anak-anak yang lain jangan cemburu. Ini namanya Grace Sofialen Laaven.
Dia itu lahirnya di Kupang ya, maaf, di Kupang tanggal 29. Wah, ini coba perhatikan sekarang, ini cantik sekali ya Eni. Dulu ini juga imut, ya, imut sekali dia ini. Kemudian ada juga anak ganteng dari Jember, Jawa Timur, ini dia, Yosua namanya. Yosua tanya ya, ini lihat mukanya ini lucu sekali. Dan bandingkan dengan sekarang ini ya, ini dia. Kemudian ada juga ini dia Esther, ini yang tadi Ibu bilang ini dari Alor dia. Wah, dia orang Alor yang cantik sekali. Ini lihat masih kecil dia pakai kacamata ribbon ya. Ini lihat, perhatikan. Dan sekarang sudah menjadi gadis yang cantik-cantik. Ini sudah lihat ya. Kemudian ada juga Kesia Madu ya. Kesia Madu itu dia ya. Wah, cantik sekali. Terima kasih ya. Ini, nah ini sebentar Ibu akan taruh dan pajang ya. Pajang ini. Nanti Ibu akan tempel di sana. Ini ya, kira-kira seperti ini. Ibu akan tempel. Oke, Ibu akan tempel. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak yang lain silakan nanti kalau sudah selesai kita akan ini ya, kita anak-anak bisa kumpulkan kepada Ibu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kejadian dahsyat dan ajaib, bagaimana rantai kehidupan manusia mulai dari lahir. Nah, kalau begitu Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini ya? Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari kejadian dahsyat dan ajaib tentang rantai kehidupan itu? Apa yang bisa? Iya. Siapa? Ibu lupa namanya. Charles, ya, benar sekali. Charles, silakan. Charles mau ambil kesimpulannya ya. Jadi apa Charles kesimpulan hari ini dari pembelajaran kita? Silakan Charles. Iya, jadi kejadian dahsyat dan ajaib tentang rantai kehidupan itu, bahwa rantai kehidupan itu dimulai dari kelahiran, kemudian dari dalam perut mama, lalu lahir menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa dia bekerja dan akhirnya dia akan kembali ya. Terima kasih Charles. Kemudian siapa lagi yang akan memberikan? Iya, jadi Tuhan merencanakan, dia membentuk kita di dalam kandungan ibu. Terima kasih Bu Tatia. Dia membentuk kita di dalam rahim ibu dengan caranya yang ajaib. Dia menciptakan manusia, dia menolong kita sampai kita itu bisa lahir, kita itu bisa ada sampai saat ini. Karena itu apa? Jadi dari semuanya Ibu ambil kesimpulan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Dia ciptakan kita dengan caranya yang ajaib ya. Dia ciptakan kita dengan cara yang ajaib. Nah, karena itu kita pun harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada orang tua yang sudah membesarkan kita ya. Kita belajar untuk tetap menghargai mereka sebagai orang tua. Dan Ibu akan kembali memberikan tugas ulangan post test. Cepat anak-anak, silakan bekerja. Ibu kasih waktunya. Terima kasih, Ibu ambil ya. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan. Wah, kali ini pasti anak-anak sudah lebih mengerti ya tentang rantai kehidupan ini ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang cantik dan anak-anakku yang ganteng. Kita sudah mengakhiri pembelajaran kita, dan tadi kita sudah memulai dengan doa, dan kita juga akan mengakhirinya juga dengan berdoa. Oke, kita menyanyi pujian yang tadi bersamamu Bapa, ku lewati semua, dan doa penutup akan dibawakan oleh Angela Apen ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Bersamamu Bapa. Angela Apen, silakan. Kita berdoa ya. Amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih hari ini juga sudah belajar bersama-sama dengan Ibu.
Ibu berharap kita akan tetap semangat dan kita masih punya gairah untuk belajar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, shalom dan Tuhan memberkati kita semua.